Tuhan, marilah kita akan teruskan pujian penyembahan kita. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Sebab Dia Allah yang layak kita puji dan kita sembah. Haleluya. Bapa, kami datang menghampiri hadirat dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap tubuh roh jiwa kami. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan.
puji-Mu. Hormat dan kuasa. Hormat dan kuasa. Sekarang dan selamanya. Haleluya. Tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur pagi ini. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Engkau Allah yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Engkau Allah yang kudus. Engkau Allah yang layak kami permuliakan Tuhan. Oleh sebab itu pimpin sertai kami Tuhan. Ibadah kami pagi ini. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Mari Bapa, Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Engkau hadir mengurapi kami pribadi lepas pribadi tanpa kecuali. Engkau hadir bertata di atas puji-pujian kami Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Urapi kami semua Tuhan tanpa kecuali dengan urapan yang baru yang dari surga. Hadirat-Mu boleh kami rasakan pagi ini. Lawatan-Mu boleh kami rasakan pagi ini Tuhan. Sehingga kami pulang dari tempat ini. Engkau memberkati kami dengan berkat ilahi. Terima kasih Tuhan. Inilah doa sembahyang kami, ucapan syukur kami. Kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami siap memuji, bersorak-sorai, meninggikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua jemaat Tuhan yang siap memuji dan besarkan nama Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan, tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Dia Allah yang kudus. Yuk kita akan awali pujian kita. Sebab Dia Allah yang kudus. Kuduslah Tuhan. Kita akan bersorak-sorai memuji namanya. Yes. Boleh angkat tangan. Boleh gerakkan kaki kita. Yuk sama-sama memuji Tuhan. Dia Allah yang kudus, yang layak kita puji dan kita sembah. Di surga dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu alat semesta yang terbuka. Amin. Sorak-sorai sukacita.
suci. Dia Allah kita. Bahkan dia ada di dalam kita. Amin. Kita percaya, siapa yang percaya Allah ada di dalam kita. Kita teruskan puji-pujian kita. Dia ada di dalam kita. Bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Ayo. Gerakkan kaki, gerakkan tangan. Kita relax, kita memuji Tuhan. Yes. Tepuk tangannya semua. Terbesar dan mulia. Dia berkuasa dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau besar dan mulia. Adalah Ayo semua memuji Tuhan. Ya semuanya. Segenap hati kita memuji. Segenap jiwa kita memuji Dia. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Dari bertani memuji, ungkapkan sukacita di hati. Dan besar Kau besar dan mulia atas semua perbuatanmu. Kau besar dan mulia dalam semua pemuji. Haleluya. Kau terbesar dan mulia. Kami memuji-Mu Tuhan. Hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Bapa-Mu ada dalamku, Tuhan. Amin. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar yang mulia atas semua perbuatanmu. Angkat Kau Tuhan. Kau besar yang mulia dalam semua pemuji. Sama-sama Kau besar yang mulia atas semua perbuatanmu. Kau besar yang mulia dalam semua pemuji. Ayo semua menari bagi Tuhan. Semua menari bagi Tuhan kita. Dia Allah yang terbesar dalam hidup kita. Semua. Kau terbesar dan mulia. Amin. Atas semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia dalam semua
dan mulia ada di dalam kita. Memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan kesanggupan untuk kita menjadi anak-anak Allah. Amin. Untuk kita diajak menjadi alat Tuhan. Untuk kita bersama-sama terus dalam kehidupan kita memuji dan besarkan nama Tuhan. Amin. Persiapkan hati kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Sementara kita diberi kesempatan untuk membawa persembahan bagi Tuhan. Terus dalam hadirat Tuhan. Dia Allah yang terus menguduskan kita. Sebab dia Allah kudus dalam kehidupan kita. Dia ada di dalam kita. Oleh sebab itu biarlah kita terus bekerja hanya untuk Tuhan kita. Jadi Allah Tuhan untuk kemuliaannya Tuhan. Persiapkan hati kita. Sama-sama angkat ujian ini bersama-sama. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan dalam jiwaku Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Tanganku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Dirimu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku pejanganmu untuk kemuliaan-Mu. Dengan kasih Kristus, jemaat saya ajak untuk bangkit berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu.
serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Pakai kami Tuhan, menjadi alat-Mu yang hidup untuk memuliakan-Mu. Ya Yesus, ya Yesus, untuk kemuliaan-Mu, diriku, masukkanlah rencana-Mu Bapa. Haleluya. Pakai kami Tuhan, kuduskan kami Yesus, oh yang menjadi alat-Mu Tuhan. Kehendak-Mu, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan kami bersama-Mu Tuhan. Untuk memuliakan-Mu, untuk dengan kasih Kristus, Bapak Suharyanto berdoa untuk kita semua. Tiada kata yang dapat kami ucapkan di hadapan-Mu ya Allahku. Kami menikmati hadirat-Mu. Engkau berkenan duduk di atas puji-pujian umat-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami menyadari Tuhan, pikiran kami, keinginan kami, seringkali kami menuruti pikiran dan keinginan kami. Namun ketika kami boleh duduk di kaki-Mu ya Allahku, biarlah kuasa kasih karunia-Mu limpah membasuh setiap kami. Oh, ya Allah. Sehingga kami boleh tetap menaruh harap kami kepadamu. Dengan segala keterbatasan kami, dengan segala pikiran-pikiran kehendak kami yang dulunya tidak berkenan kepadamu. Namun siang hari ini kami menikmati lawatan-Mu. Allah Roh Kudus, urapan baru turun di tengah-tengah kami. Setiap jiwa yang menengadah kepadamu tidak akan Kau biarkan. Engkau akan puaskan, Engkau akan ubahkan, Engkau akan perbaharui di dalam nama Yesus. Kami semua Tuhan, kami semua yang ada di ruangan ini. Biarlah kuasa pemulihan dari Engkau. Kuasa pembaharuan dari Engkau mengalir ke atas kami.
Lewat sebentar kebenaran firman yang akan dibagi-bagikan. Lewat sebentar tubuh dan darah Yesus yang akan kami minum dan makan. Biarlah kami dipuaskan. Dan kami tidak mencari kepuasan yang lain. Tapi kami disegarkan roh jiwa kami. Dan tubuh kami disehatkan. Terima kasih Bapak. Memberkati setiap hamba Tuhan yang telah terlibat dalam pelayanan. Bahkan akan kau lanjutkan. Yang memberitakan firman, kau taruh firman-Mu dalam roh hatinya. Sehingga keluar dari mulutnya adalah benih-benih kehidupan. Benih-benih kebenaran. Dan setiap kami yang mendengar, kami, roh jiwa kami dihidupkan. Sehingga tubuh kami pun mengikuti iramanya. Segala puji, segala hormat, serta kemuliaan bagi Engkau Allah kami yang hidup. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa permohonan ini dengan penuh ucapan syukur dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali, waktu kami berikan hamba-Nya. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat kita berbakti di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan sedikit kebenaran firman Tuhan, saudara, ada suatu keprihatinan. Kita mau sama-sama terus doakan untuk bangsa ini. Ya. Ada hal yang terjadi kemarin. Kerusuhan supporter sepak bola, ya saudara, berita yang terakhir saya baca lebih dari 100 orang meninggal di Malang, saudara. Kematian yang sia-sia. Biar kita terus sisipkan doa untuk bangsa ini supaya hal-hal yang seperti ini tidak terulang lagi, karena seharusnya kita fokus pada hal-hal yang lebih penting. Supaya kita tidak terjebak pada perkara-perkara yang tidak mendatangkan kebaikan untuk bangsa ini. Itu tugas kita sebagai orang-orang percaya untuk terus berdoa bagi bangsa ini. Nah saudara, pada minggu pertama ini kita akan masuk pada tema kekudusan. Dan tema untuk bulan ini yaitu takut akan Tuhan, kunci kekudusan. Ini bulan Oktober ya. Takut akan Tuhan, kunci kekudusan. Lalu di setiap minggu akan ada seri-seri pembahasan tentang kekudusan itu sendiri. Pada minggu ini kita akan membahas tentang kekudusan. Lalu pada minggu berikutnya kita akan, mungkin pada 2 minggu berikutnya, karena minggu depan rencana kita ada tamu. Untuk 2 minggu berikutnya adalah umat yang kudus. Lalu pada selanjutnya ada dampak kekudusan, dan yang terakhir kita akan berbicara atau membahas tentang kekudusan yang sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita tidak lewatkan seri ini supaya kita boleh mengerti alur ataupun apa yang hendak dicapai lewat tema takut akan Tuhan, kunci kekudusan. Baik, Bapak Ibu Saudara, siapa di sini yang yakin bahwa dirinya adalah orang kudus? Silakan angkat tangan. Yang yakin dirinya orang kudus, bukan yang lahir di Kudus ya saudara ya, tetapi orang kudus.
Enggak ada yang angkat tangan saudara? Oh ada, belakang orang kudus ya Bu. Siap, ada satu. Bukan daerah kudus loh ya. Maksud saya adalah orang kudus. Suci, murni. Ada yang berani angkat tangan? Saya paham karena kita sering kali agak agak takut kalau menyebut diri kita kudus. Atau agak rancu ketika menyebut diri kita atau orang percaya itu adalah orang kudus. Karena mungkin pemikiran kita kudus itu adalah suci, tanpa cacat celah, murni, tidak ada kesalahan sedikit pun, tidak ada dosa. Mungkin itu paradigma kita. Itu tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Nah, kita akan melihat di sesi minggu ini, yaitu bagaimana kekudusan itu. Apa maksud kekudusan? Dengan waktu yang sangat terbatas, kita akan belajar sedikit saudara tentang kekudusan. Kita akan baca ayat awal kita di dalam 2 Korintus pasal 6 mulai ayat 16 sampai 18. Mari kita sama-sama membaca ayat ini. Saya membaca ayat yang genap, saudara ganjil, lalu nanti di ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk membaca pembacaan yang pertama. Saya baca ayat 16, saudara 17, lalu di 18 kita akan baca bersama-sama. 2 Korintus pasal 6 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup, menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Saudara, 1, 2. Sama-sama, 1, 2, 3. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih, silakan duduk saudara. Kekudusan. Arti kekudusan saudara, kita tidak akan membahas banyak saudara, secara sederhana saja. Kata kudus, ada 2 kata di dalam baik perjanjian baru maupun di perjanjian lama. Kalau di perjanjian lama dipakai kata kados, lalu di perjanjian baru dipakai kata hagios. Ya. Keduanya memiliki akar kata atau pengertian. Yang pertama adalah memisahkan untuk keperluan khusus. Ya. Jadi arti kudus baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru secara kata itu memiliki arti memisahkan untuk keperluan khusus. Lalu juga ada arti selanjutnya yaitu dikhususkan atau dibedakan dari yang lain. Saudara pernah dengar kuduskanlah hari Sabat? Ya. Artinya hari Sabat itu dikhususkan atau dipisahkan dari hari yang lain. Karena ada maksud tertentu dari hari Sabat. Lalu saudara pernah dengar bahwa Allah itu kudus, maka kuduslah kamu. Pernah saudara? Artinya apa? Bahwa umat Tuhan itu dipisahkan untuk keperluan khusus atau keperluan yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga tadi lagu
terakhir katakan kita mau ikuti rencana Tuhan. Nah, disitulah rencana Tuhan adalah sebenarnya maksud khusus bagi orang percaya yang dipisahkan dari dunia ini. Dipisahkan bukan berarti kita tinggal di planet lain, tetapi dipisahkan artinya saudara kita baca di dalam Imamat pasal yang ke-20 ayat 26, di situ disebutkan kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus. Dan aku apa saudara? Telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Jadi di perjanjian lama umat Israel adalah umat yang dipisahkan atau dikhususkan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Lalu kalau di zaman gereja atau perjanjian baru gimana Pak? Yesus juga menyebutkan bahwa kita ini dipisahkan. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat 16 dan 17 di sini disebutkan saudara, mereka bukan dari dunia. Mereka itu artinya adalah saat itu murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi masa kini, masa setelah murid-murid, mereka itu adalah orang-orang percaya dalam Yesus Kristus. Mereka bukan dari dunia ini. Artinya Yesus sudah memisahkan orang percaya keluar atau terpisah dari dunia. Ini harus kita pahami saudara, supaya kita mengerti sebenarnya kita ini direncanakan Tuhan untuk apa. Kalau kita tetap ada di dalam dunia, tanda petik bukan dunia secara kosmos, tetapi secara sistem dunia, cara berpikir dunia, cara bertindak dunia, artinya kita belum berbeda dengan dunia ini. Padahal Tuhan berkata, mereka bukan dari dunia. Nah, mari kita lihat diri kita masing-masing. Apakah kita masih termasuk dalam dunia ini? Atau kita sudah bukan dari dunia ini? Dipisahkan bukan karena kita baik, dipisahkan bukan karena kita suci, tetapi di sini dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Allah lah yang menguduskan kita. Allah lah yang memisahkan kita. Bahkan Alkitab katakan, sebelum atau ketika kita masih berdosa, Allah sudah mengasihi kita dan memilih kita, saudara. Itu arti kudus dari makna kata. Nah, sekarang kita masuk kepada tadi pembahasan atau pembacaan firman Allah tadi, bahwa Tuhan ingin tinggal di tengah-tengah kita. Bahwa kita ini adalah bait Allah. Dan Tuhan rindu untuk tinggal di tengah-tengah kita. Nah, sebelum masuk itu, kita mau belajar tentang apakah kekudusan manusia dari awal sampai saat ini, prosesnya seperti apa, saudara. Sehingga nanti ketika kita sudah belajar ini, ada pertanyaan, siapa atau yakinkah kita sebagai orang kudus, saudara berani angkat tangan saudara. Jangan takut mengatakan aku orang kudus. Karena saudara sudah mengerti makna kekudusan. Nah saudara, kekudusan adalah proses atau cara dan perbuatan menguduskan, menyucikan, atau memurnikan. Jadi kekudusan itu proses atau cara atau perbuatan. Nah ini di sini akan kita lihat nanti. Prosesnya siapa, caranya siapa, dan perbuatannya siapa yang menyucikan, menguduskan, atau memurnikan. Apakah perbuatan kita sendiri, cara kita sendiri, atau siapa yang menguduskan? Ini juga penting, supaya kita tidak menjadi orang Kristen atau orang percaya
yang tidak mengerti apa yang harus kita lakukan setelah percaya Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, kita ingat bagaimana penciptaan manusia pertama. Bagaimana kekudusan manusia pada tahap awal. Manusia diciptakan, waktu itu adalah Adam dan Hawa, dengan kondisi kudus. Belum ada dosa, karena Allah yang kudus menciptakan. Jadi Allah yang kudus itu pasti menciptakan yang kudus. Jadi kita nggak boleh berkata sesuatu yang najis, kecelakaan, penyakit, segala hal-hal yang buruk, yang jahat itu dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan hal-hal yang jahat, yang buruk. Apa yang Tuhan ciptakan adalah kudus. Lalu yang kedua saudara, manusia pertama itu kekal. Kekudusan manusia pertama ini membawa pada kekekalan. Walaupun pada akhirnya mereka jatuh dalam dosa, tetapi sebelum jatuh dalam dosa mereka sebenarnya dirancang untuk kehidupan kekal, saudara. Dan yang terakhir, bahwa manusia menyatu dengan Allah. Kekudusan manusia yang pertama, selain mereka kudus, mereka kekal, mereka menyatu dengan Allah. Dan saya percaya ketika Adam dan Hawa ditanya, apakah engkau orang kudus? Mereka akan berani berkata, kami orang kudus. Karena mereka memang diciptakan oleh Allah yang kudus, mereka kekal dan mereka menyatu dengan Allah. Karena apa saudara? Allah tidak bisa bersatu dengan dosa. Allah tidak bisa bersatu dengan kenajisan. Allah tidak bisa bersatu dengan ketidaktaatan. Seperti halnya terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Seperti tadi yang sudah kita baca, apa hubungan bait Allah dan berhala? Enggak bisa. Kalau saudara adalah bait Allah, maka sangat tidak mungkin di dalam diri saudara dan saya juga ada berhala. Karena enggak bakal bisa satu. Enggak ada hubungan, enggak bisa menyatu. Nah Allah yang mau tinggal di dalam diri kita sebagai bait Allah ini menginginkan apa yang disebut kekudusan. Nah manusia pertama sudah kudus. Lalu bagaimana proses selanjutnya saudara? Kita lihat di sini ketika dosa mulai masuk, ketika dosa mulai diperbuat oleh manusia pertama, maka berakibat apa saudara? Kehilangan kekudusan. Sudah hilang. Sifat kudus itu sudah hilang. Esensi kekudusan dalam diri Adam dan Hawa sudah hilang. Dan itu menyambung lagi dengan mereka terpisah dari Allah. Saudara ingat, mereka diusir dari Eden. Mereka tidak lagi bisa berhubungan dengan Allah. Karena kekudusan yang hilang akibat dosa. Dan yang lebih parah atau lebih besar dampaknya adalah manusia mulai menuju kepada maut, saudara. Tidak ada kekudusan berarti maut. Ada kekudusan kekal. Tidak ada kekudusan, maka kita terpisah dari Allah. Tetapi dengan kekudusan kita menyatu dengan Allah.
Itu prinsip kekudusan yang harus kita mengerti. Nah, sekarang pada tahap yang ketiga, saudara. Kalau tadi tahap pertama manusia kudus, lalu yang kedua kehilangan kekudusan. Ayat yang sudah kita baca tadi, ketika Tuhan menginginkan untuk tinggal dalam diri kita sebagai bait Allah, pertanyaannya, kalau kita belum kudus, kalau kita masih dalam dosa, dalam ikatan perhambaan dosa, apakah Allah bisa tinggal dalam diri manusia yang seperti itu, saudara? Kalau tadi Adam dan Hawa Allah bisa menyatu, akibat dosa Allah tidak bisa menyatu lagi dengan manusia, tetapi Allah masih ingin menyatu dengan manusia, saudara. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Ini hal yang luar biasa, saudara. Kita yang kehilangan kekudusan, tapi Allah masih punya kerinduan untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Lewat hukum Taurat Allah berusaha untuk tinggal bersama manusia, tetapi gagal. Lewat kitab nabi-nabi, Allah ingin berusaha untuk tinggal dengan manusia, tetap gagal. Tetapi kasihnya tidak pernah gagal, saudara. Kasihnya tidak pernah berhenti. Allah tidak pernah berputus asa terhadap manusia yang selalu gagal untuk memperoleh kekudusan dalam hidupnya. Inilah proses puncaknya, saudara. Kekudusan yang sudah hilang, Tuhan kembalikan lagi. Kalau tadi dengan melakukan hukum Taurat gagal. Saya sudah berbuat baik, melakukan 10 hukum Taurat. Saya sudah melakukan 9. Tetapi yang ke-10 gagal. Maka seperti suatu apa ya, saudara? Ada sebuah permainan kan. Ketika kita sudah menyusun balok-balok, ketika ada yang runtuh satu, maka runtuh semua. Itu hukum Taurat. Termasuk juga kitab nabi-nabi. Mereka tidak berhasil. Nah, disinilah, saudara, cara Tuhan kembalikan kekudusan manusia. Aku ingin tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka adalah bait Allah, kita adalah bait Allah, tetapi kita masih belum bisa menerima Allah karena kita masih berdosa. Kunci yang pertama, saudara, kekudusan kembali oleh korban Yesus di salib. Kekudusan dikembalikan oleh Tuhan lewat korban Yesus di salib. Tidak ada yang bisa mengembalikan kekudusan manusia selain daripada korban Yesus di salib. Sebab itu hargai pengorbanan Yesus. Hargai sungguh-sungguh. Karena kesalehan seperti apapun yang kita perbuat tidak akan membuat kita kudus. Yang kedua, kalau Yesus sudah disalib, itu tidak otomatis semua isi dunia ini menjadi kudus. Tetapi orang yang bisa kudus, dikuduskan adalah orang yang merespon atau percaya kepada Yesus. Kepada pengorbanan Yesus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini, siapa yang masih percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mari kita angkat tangan kita. Puji Tuhan, kita masih percaya Yesus. Artinya kita dikuduskan. Saudara yakin
Dengan aku percaya pada Yesus, aku dikuduskan. Dan itulah orang yang dikuduskan disebut orang kudus. Nah, sekarang sekali lagi saya tanya, apakah saudara orang kudus? Berani angkat tangan? Masih 50%. Lanjut. Sekarang esensi kekudusan. Cepat saja saudara, kekudusan itu diperlukan untuk mengembalikan hubungan yang benar dengan Tuhan. Itulah yang disebut kekudusan status. Saudara dan saya statusnya adalah orang kudus. Karena kekudusan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus saat dia mati di kayu salib dan saudara mempercayai itu. Saudara punya status sebagai orang kudus. Tetapi apakah berhenti sampai situ saja? Kita baca saudara. Apakah hubungan kita sudah baca tadi? Nah, Efesus 1 ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus, Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, kepada orang-orang kudus di Indonesia, kepada orang-orang kudus di Jogja, kepada orang-orang kudus di GPDI HW. Kita termasuk orang kudus. Yaitu orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Itu status baru saudara dan saya sebagai orang kudus. Jadi jangan tertunduk, jangan bimbang karena saudara dan saya adalah orang kudus. Nah, sekarang esensi yang kedua, kalau tadi kekudusan diperlukan, itu bicara tentang kudus secara status, maka yang kedua adalah kekudusan memerlukan tindakan nyata. Ini yang disebut kekudusan proses atau progres. Ayat yang sudah kita baca tadi, sebab itu, apa saudara? Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Keluar dan pisahkan. Itu saudara yang harus lakukan. Itu saya yang harus lakukan. Lalu firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Jangan menjamah yang najis. Artinya ini bicara perbuatan kita saudara. Kalau tadi status kita sudah menjadi orang kudus, maka tahap selanjutnya adalah ini bagian kita. Untuk melakukan perbuatan kudus. Perbuatan yang patut atau sepatutnya bagi orang-orang yang sudah punya status kudus. Jadi kita harus berbuat sesuatu yang patut saudara. Orang kudus ya perbuatannya sepatutnya seperti orang kudus. Efesus pasal yang kelima ayat 3. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana apa saudara? Sepatutnya bagi orang-orang kudus. Jadi kudu matutke. Bahasa Jawanya. Kita ngaku orang percaya Yesus, kita sudah diberi status kudus, maka kita matutke sebagai orang kudus. Dengan apa saudara? Perbuatan-perbuatan yang baik, yang benar. Saya langsung saja ke bagian B saudara. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran. Menyerahkan anggota tubuh artinya perbuatan kita harus berbeda dari dulu yang sebagai hamba dosa. Maka perbuatan kita sekarang harus mencerminkan hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi bedakan di sini saudara. Kalau tadi saudara percaya Yesus, saudara punya status kudus tanpa saudara berbuat sesuatu apapun selain dari iman percaya saudara, maka kekudusan proses atau progres ini
ada tindakan yang harus kita perbuat. Dan disinilah anak-anak Tuhan seringkali gagal. Karena punya pola pikir, aku sudah percaya Yesus. Aku sudah selamat. Aku sudah orang kudus. Tapi lupa pada apa yang sepatutnya diperbuat sebagai orang kudus. Esensi yang ketiga, saudara. Kudus status, kudus proses atau progres. Yang ketiga adalah kekudusan sempurna. Saya beri tanda tanya, kenapa? Karena ini masuk pada pembahasan pada minggu terakhir nanti. Silakan saudara tetap datang di minggu terakhir karena ini akan dibahas pada minggu terakhir. Nah, pemain musik boleh siap. Demikian kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Berpegang pada ketetapan Tuhan dan melakukannya. Sekalipun kita harus berbuat kudus, berbuat sepatutnya yang kudus, tetapi tetaplah akulah Tuhan yang menguduskan. Perhatikan saudara. Walaupun kita harus berbuat kudus, berbuat yang benar, tetapi yang menguduskan tetaplah bukan perbuatan kita. Tetapi Allah tetap yang menguduskan karena Dia melihat dan berkenan atas perbuatan kita. Caranya bagaimana supaya kita bisa berubah saudara. Menjadi perilaku atau bisa berbuat yang patut sebagai orang kudus. Ayat yang sudah sangat terkenal. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Metanonia. Bertobat. Berubah pola pikir. Sehingga kamu bisa membedakan manakah kehendak Allah. Yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Masuk kesimpulan saudara. Karena kita akan melakukan perjamuan kudus. Kita akan persiapkan hati kita. Jadi kekudusan adalah proses pemisahan umat Allah dari dunia. Ringkasannya seperti itu. Proses pemisahan umat Allah dengan dunia. Lalu yang kedua adalah melibatkan Allah dan orang percaya. Dan yang ketiga, kekudusan harus semakin meningkat kualitasnya. Maka kita akan mencapai apa yang akan dibahas nanti pada minggu terakhir. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku. Kau menguduskanku. Tapi darah yang begitu mahal. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bukan dengan barang fana. Mari kita sadari dengan menyanyi ini. Kau membayar dosaku. Tuhan begitu ingin tinggal dengan saudara dan saya. Dengan darah yang Sehingga Dia harus korbankan darahnya sendiri. Amin. Haleluya. tiada noda Kasih yang Tuhan. celah. Bukan dengan emas perak. Bukan dengan Bukan dengan perbuatan baik. Bukan dengan harta. kau menebus Haleluya. diriku. Tapi karena kasih-Nya yang luar biasa. Oleh segala Amin. kasih Apa yang harus kita perbuat selanjutnya? dan Amin. pengorbananmu. Marilah kita mematikan perbuatan-perbuatan lama kita. Dan Haleluya. Oh, cara hidupku yang lama itu semua membawa pada kesia-siaan. semuanya sia-sia Dan tak berarti lagi hidup ini. Kita adalah bait Allah, di mana Allah ingin tinggal di dalam diri kita.
Amin. Jadilah padaku rencana-rencanamu Tuhan. Amin. Haleluya. Oh, ku telah mati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan memimpin perjamuan. Oh, cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia. Saya mengundang para pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Kita akan sama-sama melayani dia. Hidup ini pada mezbamu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini pada mezbamu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih. Kalau Engkau sudah berikan nyawamu untuk menebus kami, bahkan untuk menguduskan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu. Dan biarlah sebagaimana pujian ini Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah menguduskan kami, biarlah kami wujud nyatakan itu di dalam perbuatan kami. Bahwa kami adalah benar-benar orang yang sudah dikuduskan oleh karena kami percaya buat pengorbanan daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengambil tubuh dan darah-Mu sebentar, mari terlebih dahulu ampuni segala kelemahan kekurangan kami. Dosa kami Tuhan, layakkan kami. Supaya ketika kami mengambil roti dan anggur, tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami benar-benar sudah layak menerimanya dan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Engkau juga akan menguduskan kami para pelayan-Mu Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat. Terima kasih. Akhirnya Tuhan, biarlah Engkau bubuhkan berkat-Mu atas perjamuan ini Tuhan. Atas tubuh dan darah-Mu nih. Sehingga ini benar-benar menjadi berkat kekuatan di dalam kehidupan kami. Berkat kesembuhan bagi kami yang sakit. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sebentar akan menyambut tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku dan akan dilayani sebentar. Kita nyanyikan lagi pujian ini.
oleh segenap kasih dan pengorbananmu telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Masih ada yang terlewat? Tolong tunjuk tangan kalau masih ada yang terlewat. Sekali lagi. ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Mari saudaraku kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan angkat tubuh Tuhan di tangan kanan kita, di atas kepala kita. Dan sebelum kita nikmati tubuh Tuhan ini terlebih dahulu, saudara bisa hafalkan ayat mas yang ada di roti tersebut. Ini mungkin menjadi peringatan atau mungkin juga menjadi sesuatu yang memberikan semangat yang baru dalam kehidupan kita. Biarlah kita hafal bersama-sama. Sementara itu saya akan bacakan firman Tuhan yang saya ambil dari Matius 26 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudaraku, yang kita pegang saat ini adalah tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecahkan. Lalu sebab itu mari kita makan dengan iman di dalam berkat nama
Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama. Haleluya. Glory Jesus. Haleluya. Haleluya. Glory Yesus. Haleluya. Dan sekarang kita mau angkat cawan Tuhan. Dan sebelum kita minum darah Yesus yang telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa bagi kita, terlebih dahulu kita akan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Cawan yang kita pegang saat ini berisi darah Yesus yang sudah dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Oleh sebab itu mari kita minum dengan iman di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama. Haleluya. 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 Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita. Yang oleh karena cintanya dia rela mengorbankan tubuhnya, mencurahkan darahnya, supaya kita yang percaya boleh memperoleh kekudusan, boleh memperoleh hidup yang kekal yang daripada. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Tidak ada dua kasih seperti kasih yang Kau sudah berikan bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang kudus rela tinggalkan kemuliaan-Mu dan datang ke dalam dunia ini. Dan Engkau rela memberikan nyawa-Mu supaya kami hidup di dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat firman Allah yang kami sudah dengar. Biarlah firman Allah yang Kau sudah kaburkan melalui hamba-Mu yang Kau meteraikan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sehingga firman-Mu itu boleh senantiasa mendorong kami untuk hidup kudus di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Dan biarlah melalui perjamuan yang kami sudah nikmati pada saat ini, tubuh dan darah-Mu memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Memberikan kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya serahkan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa pagi ini yang merasa diberkati Tuhan dan sudah dikuduskan di dalam Tuhan, boleh angkat tangannya. Haleluya. Kitalah umat-umat pemenang yang sudah dikuduskan di dalam Tuhan. Kita diberi kesempatan kembali untuk kita membawa persembahan yang kedua. Kita akan angkat pujian yang kedua tadi. Kudus-kuduslah Tuhan. Dan
Baik, sebelumnya adakah yang pertama kali datang dalam ibadah ini? Bisa ngangkat tangan? Ya, puji Tuhan. Ada lagi? Selamat datang dan Tuhan Yesus memberkati untuk kehadirannya dalam ibadah raya di tempat ini. Nah, beberapa pengumuman. Untuk ibadah ketiga nanti di cabang Tugu pada jam 16.15. Lalu kembali ke tempat ini di sore hari jam 18 untuk ibadah youth. Lalu kemudian hari Selasa pertama ada doa untuk wanita jam 10. Lalu kemudian sorenya adalah ibadah doa untuk umum jam 18. Lalu kemudian hari Jumat di Tugu ibadah doanya jam 18. Lalu kemudian hari Sabtu juga di Tugu ibadah wanita jam 16.15. Lalu kita akan kembali ke minggu depan dan ada tamu untuk ibadah 1, 2, dan 3. Lalu kemudian untuk sekolah minggu di bulan Oktober ini dengan tema pahlawan yang setia. Ya, puji Tuhan. Dari minggu pertama sampai minggu terakhir sudah dibuatkan tema-tema untuk sekolah minggu. Lalu kemudian untuk P2N, pemberkatan nikah, agar supaya dalam rencana yang akan menikahkan putra-putrinya, itu bisa mengambil formulir di sekretariat, lalu melengkapi serta menyerahkan paling lambat 3 bulan sebelum hari H-nya. Lalu kemudian di depan kita, pada bulan ini akan ada pemberkatan nikah dari Saudara Giovanni Stephen Hanjaya ST dan Angel Faustina Kamal pada tanggal 22 Oktober. Ya. Lalu kemudian untuk baptisan, formulir sudah cukup banyak yang keluar.
tetapi yang kembali baru sedikit. Mohon untuk segera mengembalikan formulir setelah diisi, lalu kemudian menyerahkan kepada petugas gereja. Dan kami akan menunggu sampai tanggal 12 Oktober. Karena tanggal 13 dan tanggal 20 itu pembekalan atau bimbingan dalam baptisan air yang akan dilaksanakan jam 18. Pelaksanaan baptisan sendiri pada tanggal 25 Oktober jam 17 di gereja dan akan dilanjutkan dengan ibadah ucapan syukur disertai perjamuan kudus pada jam 18. Sekali lagi segera untuk bisa menyerahkan kepada pengurus gereja dan kami akan mengaturnya dengan baik dan juga sertifikatnya karena harus menyerahkan ke percetakan sehingga mohon kerjasamanya. Lalu sekretariat buka dari hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 14. Dan hari Selasa dan Jumat ada piket hamba Tuhan dari jam 9 sampai jam 12. Lalu kemudian setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu juga ada doa pagi di tempat ini dimulaikan jam 5 pagi. Ya puji Tuhan, beberapa jemaat yang begitu tekun setia di dalam doa pagi. Ada lagi tambahan? Untuk pelayan perjamuan suci ke rumah-rumah, ada juga yang hanya memberikan nama lalu kemudian alamat kampungnya. Tolong untuk bisa menyerahkan alamat yang lengkap dan bila perlu ada nomor kontaknya supaya bisa memudahkan bagi teman-teman yang akan mengadakan pelayanan ke rumah yang tidak dapat datang ke gereja oleh karena sakit ataupun karena usia lanjut. Ya, kami mungkin hari ini ada yang bisa melayani dan akan dilanjutkan besok tentunya. Saya rasa itu saja untuk pengumuman dan mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri dalam doa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Tuhan ada
Terima kasih untuk lawatan-Mu kepada kami pada hari ini. Yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang dalam masalah persoalan diberi jalan keluar, yang dalam keadaan sakit dipulihkan dan dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap umat-Mu yang telah memberikan persembahan, ataupun mereka yang mengembalikan milik Tuhan, Engkaulah sumber segala berkat, melimpahkan berkat-Mu atas hidup, rumah tangga, usaha, serta pekerjaan mereka, sehingga mereka diberkati dalam berbagai hal di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tetap mendoakan bangsa dan negara kami, pulihkanlah bangsa kami ya Tuhan. Kondisi yang ada khususnya di hari-hari ini, Tuhan kiranya yang akan menolong, dan Tuhan curahkan berkat-Mu, khususnya ya Tuhan, musibah-musibah yang sedang terjadi, baik gempa bumi yang ada di Sumatera, maupun ya Tuhan supporter yang juga dalam keadaan, oh Tuhan membawa korban jiwa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau lawat, Engkau yang menguatkan, Engkau yang menghiburkan, dan Engkau sendiri yang boleh memberikan damai dan anugerah-Mu, agar supaya semua boleh berjalan dengan baik, dan penanganan pun boleh terjadi dengan baik. Nama Tuhan yang dimuliakan di dalamnya. Terkhusus kota kami daerah istimewa Yogyakarta, pertolongan dan pemeliharaan Tuhan terjadi bagi kota kami. Kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami. Kesejahteraan bangsa adalah kesejahteraan kami. Nama Tuhan yang boleh diagungkan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang telah melayani pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan sejahtera Tuhan. Lakukanlah firman dengan setia. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan kepadamu. Tuhan memberkati rumah tangga dan keluargamu. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, serta studimu. Dan sekarang, terimalah berkat yang dilimpahkan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari kita semua katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.